Oke guys, sekarang kita akan membahas mengenai tentang rantai New Mega Pro ya. Jadi cara mengencengin ini berlaku untuk motor lain juga ya, motor bebek ya. Ini udah mulai kendor, jadi saatnya kita kencengin. Jadi pada saat jalan kadang kretek kretek ya. Jadi udah nggak sepadan lagi. Memang ini gearnya juga udah mulai tipis. Ini kalau nggak salah saya ganti tahun berapa ya rantai ini, 2019 antara 2021. Pokoknya kalau udah 2 tahun aja rantai ini udah nggak enak ya, walaupun ori. Jadi saya sarankan pakainya yang ori aja ya kalau untuk rantai, karena itu buat keselamatan teman-teman, takut patah di jalan ataupun buat harian kerja saya sarankan pakai yang original. Karena kalau yang pakai triple SS ataupun variasi lain itu bahaya, sering banyak yang loncat rantainya ya. Ini dibutuhkan kunci 10 ya, kunci 10 dan 12. Ini rangkap untuk setelannya. Di sini kunci 18. Ini 18 saya nggak ada, kunci 18 nggak ada. Pakai 17 dia nggak masuk, pakai 19 dia longgar. Ini 18 untuk kode nomornya. Kemudian ini pakai kunci Inggris buat bagian di sebelah kanan. Jadi sebelum mengendorin setelan ini, kendorin ini dulu ya, pada bagian baut asnya, as roda. Ini agak kuat ya, tangan satu aja dah. Jadi agak ditahan ke bawah ya. Jadi sebelum teman-teman mengencengkan, saya sarankan dibersihkan dulu untuk baut-bautnya ataupun motornya dicuci dulu ya, agar deratnya ini bisa bergerak. Biasanya itu yang sering terjadi, kondisinya kotor karat tanah, dia dipaksain, ataupun karat dari air di sini coklat, itu diminyakin oli dulu aja supaya nanti deratnya tidak rusak ya, tidak kemakan sama pasir-pasir karat tanah ya. Nah ini udah mulai kendor ya teman-teman. Jadi biasa saya pakainya tangan satu sambil video. Nah jadi enak kalau udah dicuci ya cuci sedikit aja, dibersihin. Kemudian teman-teman lanjut yang ini ya, kunci 10 dan kunci 12 sediain. Nah kuncinya kalau bisa, kalau untuk motor teman-teman kalau misalkan pengen belajar di rumah, saya sarankan belinya yang sekalian bagus aja ya, biar awet tahunan. Jadi nggak merusak si bautnya, murnya, ataupun tidak merusak si obengnya. Jadi ini dikendorin dulu ya, agar ada pergerakan dulu. Kalau bisa langsung dihantam ke arah kanan maju bisa, cuman kan ininya ini belum, ini kan masih keras ya. Jadi kendorin ininya dulu aja biar ada celah rongga ya, soalnya ini mau sedikit dipantek. Itu kalau pengen teman-teman setelahnya awet ya, tata caranya seperti itu. Jadi jangan sepele, untuk gerak cepet, nanti efeknya baut-bautnya rusak, malah bongkar roda lagi kan. Kalau setelannya bautnya rusak malah teman-teman harus bongkar roda ya. Ini kalau tata cara saya ini dikendorin dulu ya, jadi jangan dihantam langsung diarahin ke sana, karena di sana masih kuat, masih kenceng ya. Kecuali teman-teman ada kunci satu lagi nggak apa-apa, kunci 18. Karena yang saya beli kuncinya ternyata nggak ada yang 18-nya ya. Ini kan udah kendor, teman-teman di sini dipalu tek. Nah kita palu sedikit yang di sini ya, biar sananya gerak. Nah satu kali aja. Nah di sini juga kan jadi agak ada pergerakan, baru teman-teman kencengin yang ini ataupun yang ini dulu boleh. Nah baru ini kencengin ke arah depan ya. Jadi kalau misalkan kunci sebelah sananya nggak ada, pakai palu boleh untuk mendorong ya. Jadi jangan dipaksa, nanti ininya drat ininya yang aus ataupun rusak lanas ya. Nah ini ngencenginnya ke arah depan, nanti si as ini akan ketarik ya, ketarik begini ya, set. Kemudian yang sebelah sini nih,
Jadi kalau teman-teman mau belajar itu ya gampang, misalnya di rumah ngerjain sendiri gitu ya. Yang penting alatnya, motor saya apa nih, Matic, bebek, sport ya, ataupun batangan kayak begini, tinggal beli kuncinya, yang dibutuhin kunci apa. Jadi teman-teman tak perlu ke tempat servis. Nah itu kan rantainya dia ketarik ya, tarik. Jadi kalau udah rantainya udah kendor 2 tahun ini susah di setel. Jadi langkah-langkahnya teman-teman harus dipotong ya, potong buang satu. Kalau misalnya mau maksain pakai yang ini, misalnya wah masih bagus nih, budgetnya belum ada gitu kan, mau ganti, nah dia kencang lagi. Ini udah saya potong ya satu. Sudah saya potong satu. Jadi ini biasa saya pakai rantai biasanya 2 tahun ganti, 2 tahun ganti kalau tiap hari pakai ya, kalau buat harian kerja. Jadi ini bisa dipakai 3 tahun ataupun 4 tahun ya. Paling kayaknya sih maksimal kalau udah kayak gini ya paling 3 tahun. Ini kencengin pakai tangan dulu aja. Kemudian yang sebelah sini kita kencengin pakai tangan. Nah ini segini udah cukup ya teman-teman. Kemudian nanti teman-teman sediakan oli ya buat ngelumasin, karena ini kondisinya udah kayak gini. Baru kita kencengkan kembali untuk mur as rodanya ya. Jadi simple, gampang teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar ya teori secara detail ya. Jadi untuk belajar otomotif, otodidak motor itu ya cari yang videonya itu jelas, detail, jangan ilmunya setengah-setengah diumpetin. Bila mana susah ya disebutin susah, bila mana gampang disebutin gampang. Nggak usah diedit-edit, nanti teman-teman nonton ngikutin, wah gampang banget, giliran memperbaiki sendiri ternyata susah. Nah itu kalau saya modelnya tidak diedit ya videonya ya, jadi nggak di skip ataupun dipotong-potong, agar teman-teman paham bahwa oh kesusahannya di posisi itu, mudahnya di posisi itu. Nah ini udah mulai kenceng. Nah selanjutnya teman-teman kencengin mur 12 ya, ini 12, kemudian 10. Ini udah bisa dipakai lagi motor ya, karena udah dikencengin, tinggal kita lumasin lagi. Nah kita 12, kencengin dikit lagi. Ini pakai tangan satu teman-teman saya karena satunya kan megang kamera ya. Kita cari bekas oli gardan ya. Nah kita minyakin pakai bekas oli gardan, sisaan dikit aja. Nah baru kita putar ke depan biar dia merata ya. Di sini kasih lagi. Jadi gampang teman-teman kalau misalnya teman-teman mau belajar sendiri di rumah, yang penting ada kuncinya ya. Kuncinya kunci berapa? Kunci Inggris itu wajib ya. Belinya di toko bangunan murah. Dia merek Tekiro Diamond 12 in ya. Nah baru kasih lagi. Karena ini biasanya kalau udah kena air, kena debu ya seret rantainya juga ya. Mantul. Nah di sini juga dikasih juga di area lahar. Nah di sini juga nih biar nggak terlalu kering banget. Ini sering saya kalau perawatan roda biar laharnya nggak kering ya. Di dalam sini dikasih juga. Ini juga, ini piston sebenarnya ini udah kotor nih, pasti kunci dia. Piston rem. Nah ini ciri-cirinya seperti ini. Ini masih keras. Nah ya, ini udah mata gearnya udah tipis ya, udah mulai pada rontok. Jadi kalau ditarik ke arah belakang dia bunyi ya. Kalau depan dia nggak bunyi, karena memang udah sedikit gearnya ini udah mulai sedikit aus. Tuh ciri-cirinya seperti itu. Kalau teman-teman rantainya udah mulai tipis, kemudian di setel bunyi retak-retak, ditarik belakang bunyi ya, itu udah mata gearnya yang udah kalah ya, udah bengkok ke arah depan, sehingga ditarik ke arah belakang dia bunyi karena udah tidak sinkron ya.
kita kasih lagi. Kalau buat harian teman-teman pakai sering-sering aja dilumasin ya teman-teman. Kalau udah rantai udah jelek, biar tidak beresiko patah ataupun lepas. Tapi kalau untuk bawaan ori ini jarang ya. Ini karena kertak-kertak juga memang udah berdebu banget. Nah, ini untuk apa namanya? Di sini kasih juga untuk buat area yang lepas dan memotong di sini nih. Sambungan ini nih. Ini udah mau habis olinya. Di sini kasih juga di depannya ya. Biar longgar lancar. Tarik belakang dia agak sedikit keras untuk rantainya ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman tutorial cara mengencengi rantai dengan benar dan baik sehingga baut-baut as teman-teman setelahnya awet ya. Jadi solusi-solusinya udah saya jelaskan. Silahkan bantu like jika suka ya. Jika ingin bertanya silahkan komentar dan klik subscribe. Ikuti channel ini berteman ya. Klik subscribe. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.